selamat datang di Off the Record, program paling gelo, paling baul, paling edan, dan paling Teman-temanan ya kita berdua ya. Setelah sekian purnama saya hiatus, akhirnya kembali lagi syuting, dan kali ini sedikit berbeda konsepnya karena ditemani oleh teman saya, Cika. Kapan lagi temenin sama cewek ya, Kang ya? Udah lama sih. Hehehe, yang jadi curhat. Nggak usah curhat, karena kita juga udah kedatangan bintang tamu. Di sini ada Kak Baskara dari Hindia. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih. Oke, mungkin sebelumnya aku mau ngucapin selamat dulu Kang, karena Hindia baru aja Oh iya, terima kasih banyak. step baru, judulnya Doves 25 on Blank Canvas. Yap. Betul ya? Yap. Keren. Yap. Tapi mau nanya sedikit boleh nggak di awal nih? Itu apa sih artinya? Kenapa Doves gitu? Awalnya tuh ini mixtape ini tuh nggak pengen dikasih judul. Terus nanya-nanya gitu ke tim, bisa nggak sih sebenarnya kalau di streaming platform tuh kosong aja gitu. Jadi kayak emang ada space yang blank space nggak diisi gitu. Terus setelah dipikir-pikir sebenarnya bisa sih gitu dikasih kayak karakter tapi yang nggak kebaca gitu loh kalau di layar, jadi dia akan kosong. Tapi terus ditanya, tapi ntar lu berharap pendengar lu nyarinya gimana di search engine? Oh ya nggak bisa gitu. Ya udah akhirnya lama-lama idenya bergulir berubah menjadi yang kami kasih judul itu artwork ya. Jadi sebenarnya tersebut itu nama tadi itu nama judul artwork ya, bukan judul mixtape ya. Basically kalau di kepala gue dari awal gitu ya, ini nggak ada judulnya. Jadi emang itu judul artworknya, makanya kenapa ada nama artworknya, tahun sama mediumnya, kayak kita ngelihat lukisan atau karya di galeri gitu loh. Bla 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 tahun berapa, misalnya 1998, acrylic on paper gitu. Nah ini Doves 2025 on blank canvas. Oke. Gitu. Cuman mau narik sedikit, kenapa malah pengen nggak ada judul tadinya? Karena dari secara filosofis mungkin dari pertama kali dibikin tuh ini untuk mengisi kekosongan gitu loh, kayak transisi antara album kedua dan album ketiga yang belum tahu kapan, berusaha mempermainkan ruang tersebut, ngebikin sesuatu yang mungkin tidak atau jarang dikerjakan oleh Hindia gitu sebelumnya. Dan ya ruang kosong ini pengennya ya sekosong mungkin gitu, kalau bisa sampai nggak ada judulnya, biar kayak nggak ada batasan-batasan untuk kayak bikinnya harus gini, bikinnya harus apa, nggak terikat dengan apapun gitu secara rasa. Makanya awalnya idenya tuh nggak ada judulnya sebenarnya. Awalnya yang kayak kotak kosong itu ya Kang, berarti ya. Oke. Tapi Kang Elias tahu nggak ada lagunya yang viral dari salah satu album ini? Belum tahu. Semua lagu cinta terdengar sama, itu kan viral banget ya di TikTok, di mana-mana dijadiin sound juga. Dan itu ternyata ngambil vokal sample dari yang punyanya Lagunya Sal ya. Priyadi. Itu boleh ceritain sedikit nggak? Jadi kan judulnya mixtape ya, tanda kutip. Kalau gue gitu denger mixtape dari musisi luar tuh kebanyakan, terutama kalau di hip hop gitu, kadang-kadang di pop juga ada, mereka tuh cuman bernyanyi di atas vokal, mereka cuman ngasih vokal gitu di atas instrumen atau lagu kosong yang biasanya lagu orang gitu. Dan pas lagi ngisi mempopulasi mixtape ini dengan lagu-lagu segala macem, ada prosesnya lah, ada momennya di mana gue denger album Sal yang tahun lalu, Markers and Such Pants Flash Disc, apa judulnya panjang. Terus kayak anjir nih lagu bagus banget gitu. Akhirnya suatu hari gue kontak lah Sal gitu, gue bilang kayak aku mau ngerjain lagumu dong di remake gitu, boleh nggak gitu. Jadi kayak belum tahu bentuknya bakal kayak gimana, cuman tanda kutip minta izinnya dulu untuk ngapa-ngapain lagu itu terserah kami gitu, dengan cara yang kami mau. Dan dia oke. Dia bahkan nggak mau denger dulu konsepnya kayak gimana, udah kerjain aja dulu gitu. Dan akhirnya jadi kayak semacam dibilang remake juga bukan remake ya, karena beda gitu. Dibilang remix juga bukan remix karena take ulang segala macem. Cuman jadinya kayak semacam ya menggubah ulang lah lagunya Sal yang kemarin itu, karena chordnya masih sama, ada lirik yang masih dipakai, ada bahkan vokal Sal yang masih dipakai, tapi sisanya dirombak gitu. Dan ya sebenarnya bikin lagu itu ya dasarnya karena kecintaan sama lagunya Sal aja, yang semua lagu cinta ya, lagu aslinya, karena buat gue itu bagus banget gitu, tipe-tipe lagu yang gue dengar pertama kali terus gue mikir
aduh coba kalau gue yang nulis ini gitu pertama kali. Dan ya diizinin sama anaknya, jadi ya udah akhirnya dikerjain. Ya, terus nggak lama kemudian kayak ternyata responnya sangat baik gitu dari publik. Sampai sekarang jadi ya bercandaan gitu kalau asal bawain lagu itu dia ngomong kayak ini yang asli nih gitu. Segala macam. Ya menyenangkan sih pokoknya akhirnya. Jadi buat Outputnya. seru-seruan juga ya antara musisi ya. Oh, ternyata gitu tuh. Aku kayak awalnya aku kira, ini kayak pernah denger nadanya gitu. Ternyata Karena beda. emang nadanya Sal soalnya Emang itu. nadanya Iya. sama ternyata gitu. Gue mau nanya dong, Apa tuh? yang ngebedain album yang baru ini sama karya lo sebelumnya tuh apa sih? Terus inspirasinya apa aja sih? Apa ada yang beda kah dari segi lirik atau musikalitas? Yang pasti kalau kami di tim sebenarnya nyebutnya bukan album ya gitu, bilangnya mixtape gitu karena proses pengerjaannya nggak se-meticulous album, nggak sepanjang album. Toh tapi kalau misalnya ada orang menganggap ini album ya nggak apa-apa juga gitu, monggo-monggo aja. Jadi ada banyak banget bebunyian yang mungkin di album pertama atau album kedua mau dipakai tuh kayaknya bukan Hindia deh gitu, jangan. Mau coba kerja sama produser A atau produser B juga, kayaknya hasilnya akan terlalu jauh dari Hindia gitu, jangan. Walaupun di dua album tersebut juga musiknya mencelak-mencelok ya gitu kemana-mana, cuman ini agak lebih berani lagi. Tapi kalau buat gue pembeda yang paling signifikan adalah biasa kan Hindia dua album dikenalnya dengan lirik bahasa Indonesianya gitu kan. Di sini karena ada keadaan di mana gue nggak terlalu mau mikirin lebih jauh gitu dan takut terlalu buang waktu bergumul di situ, akhirnya tiap kali dapat sesuatu yang emang bentuknya lirik bahasa Inggris, yang gue masukin itu lirik bahasa Inggris ya gitu. Makanya akhirnya hasilnya di mixtape ini tuh bilingual gitu dan banyak penggunaan bahasa Inggrisnya selain soundnya dan segala macem. Yang kayaknya yang paling signifikan itu sih dari penggunaan bahasanya. Tapi ada salah satu yang agak beda juga sebenarnya. Ada Kamis. Oh ya, itu Bu Iya. Sumarsi yang ngisi. Ya, itu bahkan nggak nyanyi kan, tapi itu adalah Iya, cerita. monolog. Iya, itu gimana prosesnya, approach Ibu Sumarsinya gimana dan kenapa mutusin akhirnya kayak perlu deh ada lagu, ada karya ini gitu di album di mixtape baru. Karena pas kemarin ngerjain, awalnya kan emang nggak terlalu pengen dikonsepin ada temanya gitu kan ya. Benang merah pasti ada, yang perlahan lama-lama terbangun jadi kayak nyusun puzzle atau nyusun Gundam tapi tutup mata gitu loh, kayak nggak ngelihat barangnya gitu. Kemarin kesannya proses ngerjain mixtape ini tuh rasanya agak kayak gitu. Sampai menuju berapa puluh persen jalan, ternyata tuh ada benang merah yang gue temukan kayak perihal kehilangan segala macem, merelakan, melepaskan. Dan ada paralel juga di album pertama gitu. Di album pertama ada skit nyokap gue ngomongin gue pas gue masih kecil sampai gue umur kuliah. Dan gue pertama-tama ngelihatnya berusaha kayak memberikan space buat Bu Sumarsi ini sebagai ibu dulu gitu. Tapi bukan dari muatan sosial politik ya. Bahwa ada ibu yang kehilangan anaknya. Dan dari yang gue dengar dari semua orang itu perasaan yang sangat tidak mengenakan lah, maksudnya itu neraka banget gitu di dunia, bahwa untuk seorang orang tua dia harus hidup lebih lama dari anak kayak gitu. Kebetulan bagaimana caranya Wawan itu berpulang itu dengan cara yang lebih lagi sangat tidak mengenakan gitu dibanding kebanyakan orang lain, dengan cara yang sangat tidak fair, yang bersangkut paut juga dengan negara, dengan pelanggaran HAM segala macam. Dan buat gue itu cerita yang penting untuk diceritakan, dan gue merasa ada space lebih untuk itu di mixtape ini. Dan setelah lagu itu juga ada track yang emang berbicara tentang Kamisan, dan gue ngerasa itu jadi intro yang sempurna aja gitu buat ngebuka track yang selanjutnya. Dan pas dikontak Bu Sumarsi mau, ya udah akhirnya gue datang ke rumah dan ngerekam pakai HP aja gitu seadanya. Dapatnya tuh 20 menitan awalnya. Jadi yang didengar di hasil rekaman sekarang di streaming platform itu udah versi dipadetin banget, dipendekin banget, dapat 4 menitan dibantu sama Mas Aco juga ngeditnya, Aco Tenri. Cuman yang versi 20 menitnya tuh ada gitu sampai hari ini di harddisk di laptop. Dan sebenarnya kalau buat gue pribadi ya 20 menit itu ceritanya penting semua, cuman ini kan gateway ya, karena pas pertama kali dirilis juga banyak yang, karena kebetulan pendengar Hindia juga banyak yang masih muda gitu, umurnya belasan tahun segala macam.
kayak mereka kaget gitu dengar ceritanya, terus yang kayak ini cerita nyata ya gitu, kenapa judulnya Kamis, emang ini kejadiannya hari Kamis. Mereka tuh nggak ngerti konsep Kamisan, mereka nggak pernah ngeliat Kamisan. Cuman poinnya kan itu ya, maksudnya ini jadi gateway. Akhirnya setelah itu mereka tahu Bu Sumarsi itu siapa, Kamisan itu udah ada dari tahun 2007. Oh ternyata bukan isu gorengan gitu, kayak gitu-gitu. Jadi pada akhirnya kami di tim merasa enggak, ini 4 menit cukup kok sebenarnya. Karena tujuannya itu buat apa namanya bikin kaget gitu, buat ngegertak, bukan buat yang kayak menjelaskan sampai selesai dengan 20 menit rekaman aslinya. Cuman kurang lebih prosesnya kayak gitu. Sebetulnya nge-trigger aja gitu kalau ada loh kayak Kamisan ini di sini gitu. Iya, dan emang nggak dikasih, terutama juga ini mixtape rilisnya dadakan kan. Jadi nggak ada yang ngeh gitu. Kalau baca sekilas tiba-tiba pas denger loh ini suara siapa iya, gitu. Iya benar-benar. Aku pikir itu di take-nya di ruangan studio, ternyata malah pakai HP biasa ya. Takutnya nggak nyaman aja sih. Mungkin kan itu topik yang agak sensitif ya Betul. buat dibicarakan. Gue merasa kayak gue yang harus datang dan kulonuwun, Iya, mengurangi semua apa namanya hambatan-hambatan teknis yang mungkin bisa jadi barrier gitu tanpa kita semua sadarin gitu, kamera yang proper segala macem. Jadi akhirnya cuman bawa HP satu sama HP serep gitu dan ngerekam di dua-duanya. Terus busumnya gitu yang repot, yang dia ngeluarin kue, ngeluarin teh gitu, udah makan dulu segala macam. Dia hangat sekali orangnya. Tapi ya gitu, pas dalam proses pengerjaannya kami berusaha sebaik mungkin. Yang masuk ke ruangannya Bu Sumarsi, begitu, bukan Bu Sumarsi yang kami ajak keluar. Jadi layaknya ngobrol biasa aja. Iya, gitu ya. dan itu ya cerita di ruang tamunya dia gitu. Sore-sore dengan keadaan kayak ya depan tuh udah teras gitu, cuman pakai HP aja. Gitu. Reaksinya pas keluar gitu ada. Dia seneng sama hasilnya sih, puji Tuhan. Bu Sumarsi ngabarin dia seneng dengan hasilnya. Dan gue pribadi juga seneng karena banyak banget gue dapet DM sampai hari ini yang kayak mereka pertama kali ke Kamisan gara-gara denger track itu gitu. Jadi banyak orang-orang baru yang datang ke Kamisan setelah denger track itu. Nggak tahu ya, gue nggak bisa bilang banyak apa enggak karena banyak atau tidak itu relatif kan. Iya. Tapi nggak sekali dua kali gitu, kayak gue dapet info kayak gue datang, gue ngeliat gitu akhirnya. Dan juga kayak sampai hari ini gitu masih ada yang ngomong kayak gue pengen kesana cuman belum kesampaian, cuman masih pengen gitu. Dan juga mereka taunya kan 2 track itu, Kamis dan Anak itu belum pulang. Tapi ada rencana nggak sih yang 20 menit, versi 20 menit itu untuk dirilis? Itu kayaknya ada legal repercussion deh dari karena ada nama yang disebut, ada institusi yang disebut. Sempat kepikiran sih kayak ini sesuatu yang sebenarnya menarik dan kayaknya ada banyak banget cerita yang nggak pernah diceritain di publik gitu di sini. Cuman yang pasti kalau bisa itu terjadi, pertama-tama harus dari restu dan emang kemauannya Bu Sumarsi dulu gitu, dan kawan-kawan aksi Kamisan gitu, mungkin kawan-kawan kontras juga. Dan yang kedua, kalau misalnya semua pihak gitu udah sepakat, kami harus mikirin kayak gimana caranya ini nggak jadi masalah apa sih di publik, karena ada nama, ada institusi gitu, dan grafik banget ceritanya, grafik gitu. Ada beberapa parts yang menurut kami triggering kayak cerita ini agak getar gitu pas denger. Jadi belum tahu gimana, cuman pastinya rekaman itu ada. Tetap ada. Tapi melihat, kalau dilihat nih Kang, tadi kan dengar ceritanya juga, dengan lewat karya Kamis aja udah kesannya mengajak orang-orang untuk datang coba ke Kamisan. Tadi ada DM juga ke Kabaskara. Berarti itu kan menandakan mediumnya Kabaskara cukup besar ya. Kalau di X juga kalau bisa dibilang cukup vokal juga tuh ya untuk menyuarakan pendapat. Pernah nggak sih kayak sampai dibatasin sama teman-teman atau tim atau keluarga gitu, kayak kamu jangan terlalu gini lah, hati-hati gitu? Nggak, orang-orang terdekat sih nggak pernah ngebatasin ya, cuman ngomong kayak hati-hati gitu. Gue yang takut gitu ngelihatnya. Cuman sih sejauh ini belum pernah ada ancaman atau blackmail yang signifikan ya. Gue nggak bisa bilang nggak ada, tapi gue nggak bisa bilang juga kayak cukup signifikan sampai kayak aduh takut banget nih, nggak deh gitu, kayak banting HP nggak deh, udah nggak berani gitu. Jadi sih sejauh ini masih dalam taraf yang kayak ya masih ketaker banget lah gitu, kayak cuman ngelihat buzzer berantem di komen gitu kan. Kayaknya at this point mereka udah babak belur ngelawan warga sendiri ya, kayak orang tuh udah makin tajam gitu, kayak matanya ini mah buzzer gitu. Kayak gitu-gitu udah biasa gitu. Dapat kayak
SMS, email aneh juga udah biasa kayaknya. Cuman kayaknya sih belum ada yang levelnya signifikan gitu ya, dan kayak semoga nggak sampai kayak gitu sih, maksudnya kayak kita semua nggak pengen itu terjadi kan, maksudnya itu kan hak kita semua ya sebenarnya Iya. buat ngomong. Betul. Benar-benar. Tapi kenapa lu pengen lebih vokal terkait banyak isu-isu yang mungkin sedikit kontroversial, banyak merugikan masyarakat? Beberapa musisi mungkin kan lebih memilih diam dan Safe zone lah ya di tempat yang aman. Karena nggak tahu ya, gue selalu merasa bahwa karya seni itu nggak pernah bisa lepas dari konteks sosial politik di zamannya gitu. Bahkan lagu cinta pun menurut gue sebenarnya dia tuh politis tanpa dia sadarin dari detail-detailnya gitu. Gue pernah bilang ini di tempat lain. Kayak kalau misalnya ada orang nulis lirik kayak aku menjemputmu di rumah jam berapa, lalu kita makan di apa namanya di mana gitu. Itu aja udah menunjukkan dia datang ke rumahnya harus naik kendaraan pribadi, berarti kendaraan umumnya jelek. Ya kan? Ada masalah public transport di situ. Terus kayak dia pacarannya di restoran gitu. Kita nggak punya public space yang bagus, dan di mana coba sekarang kita bisa kayak let's say pacaran tanpa bayar gitu, tempatnya sangat terbatas gitu. Taman kota aja sekarang punya swasta. Tapi hal-hal kayak gitu tuh menurut gue sebenarnya selalu ada hubungannya gitu dengan konteks sosial politik. Kadang-kadang cuman bahkan yang nulis pun, bahkan gue pun nggak sadar mungkin dalam menulis itu kayak sebenarnya ini ada muatan sosial ya, ada muatan politis ya. Kalau buat gue pribadi karya seni nggak pernah bisa lepas dari itu, dan apa namanya, gue rasa semua orang yang waras tahu kalau ya kalau lagi ada masalah yang nggak beres ya emang nggak beres gitu, terutama kalau terpapar dari sumber informasi yang baik ya, dan kredibel. Jadi gue melakukan sesuatu yang gue rasa lazim aja seperti kebanyakan orang, ngeluh gitu. Di saat lu jadi nggak bisa ngeluh karena kerjaan lu harus consider ulang kerjaan lu menurut gue ya gitu. Karena kayak kalau buat gue pribadi sih kayaknya itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan ya. Gue jadi kayak nggak napak tanah gitu, takutnya nggak detach. Kalau misalnya kayak gue sebagai mungkin musisi itu kayak enggak seni mah seni, politik kan politik, nggak bisa. Itu menurut gue benar-benar nggak bisa terpisahkan sih. Oke. Tapi dari total tuh berarti 16 lagu ya yang ada di mixtape itu. Iya 16. 16 itu yang paling mengena di hati Kak Baskara. Kan 15-nya ditulis langsung kan sama Kak Baskara ya. Yang paling kena apa ya? Kayak ini ekstrim ya, si mixtape ini tuh emosinya dari ngomongin kucing meninggal sampai ngomongin negara gitu, naik turun. Cuman ya pribadi pasti yang paling kena buat gue di saat gue ngomongin kucing-kucing gue ya, karena buat gue mereka udah kayak anak gitu, udah kayak anak kandung. Dan mixtape ini dikerjakan dalam prosesnya tiba-tiba 2 kucing gue meninggal dalam momen yang bersamaan. Sampai hari ini gue kalau ngelihat artworknya segala macam gitu, nginget-nginget prosesnya, yang masih gue ingat itu adalah kayak tetap harus kerja dan maju terus dalam keadaan lagi berkabung gitu loh. Dan pasti yang kena buat gue yang paling pribadi, paling personal gitu, yang adalah ya cerita-cerita tentang kucing gue ini di mixtape ini. Itu nandain emang karyanya ditulis langsung dari kepalanya Kak Baskara. Kang Ilyas kalau galau mah, kalau lagi sedih gimana? saya kalau lagi sedih jalan-jalan aja pakai sepeda. Enggak sih, nggak pernah sedih, saya slow aja hidup mah. Sedih kenapa sih? Orang lain banyak yang lebih sedih. Nadanya udah nyedih banget. Jangan getar dong, nggak sedih. Jadi pengen ikutan nangis jadinya kan ya. Alah, oke. Kang Nah, Ilyas ada kalau yang nggak? lu dapat kesempatan nih, diminta bikin album yang isinya soal mungkin kayak apa lah, kritisi terhadap sosial, politik, lingkungan, hidupan, mau nggak? Tapi ya kayak punk aja gitu. kayak punk Ya tuh maksudnya gimana? kritikannya lebih tajam lah. Ada Oh, lagu-lagu gitu punk kali kan ya. biasanya ada kritik sosial dan lain-lain. Eh, Kepikiran juga udah mau gitu. gue sih merasa kayak berapa tahun terakhir apapun yang gue dan kawan-kawan tulis, bahkan di saat kayak lagi nggak pengen fokusnya ke situ, ujung-ujungnya ke situ lagi ya, gara-gara kayak wah carut marut banget lah kita semua gitu, berapa tahun ke belakang ini gejolaknya ada-ada aja. Cuman gue selalu berusaha kayak membahasakannya dengan bahasa gue gitu.
kayak buat gue pribadi misalnya ada alasan kenapa ya gue punya atmos respect sama semua lagu yang emang tajam dan berani gitu ya dalam apa mengkritisi atau bersuara. Tapi ada alasannya kenapa mungkin gue pribadi lebih kenanya sama Efek Rumah Kaca gitu dibandingin sama band lain. Ada alasannya gue lebih kenanya sama apa namanya Melby gitu dibandingin sama yang lain karena bahasanya, karena bagaimana cara dia bertutur kata menyampaikan sebuah kritiknya gitu. Dan gue berusaha menjaga tutur kata dan bahasa gue juga dalam menyampaikan tersebut gitu, karena di momen kayak mungkin gue nulisnya jauh lebih detail atau kayak misalnya kayak jauh lebih keras, jauh lebih agresif gitu, identitas dan kayak nuance dalam gue menulis tersebut hilang gitu. Maksudnya nggak, justru malah mungkin buat pendengar gue nggak setajam atau seelok apa yang sudah gue tulis dalam 2, 3, 4 tahun ke belakang. Jadi kayaknya kalau hal-hal seperti itu nggak udah natural aja gitu ya dalam keadaan kayak gini tuh pasti ujung-ujungnya orang akan nyerempet itu, ngomongin itu gitu, terutama kalau musiknya banyak berisi atau bermuatan observasi sosial ya. Cuman bahasanya gimana itu yang pasti beda-beda gitu. Gue merasa gue nggak pernah bisa nulis kayak apa namanya marginal gitu atau kayak ya yang lain-lain lah gitu yang apa namanya sangat agresif gitu dalam penulisannya. Dan emang kayaknya gue dikasih anugerah sama Tuhan bukan diberikan pena seperti itu gitu, bukan untuk menulis seperti itu. Beda. Tapi kalau dilihat sebenarnya nggak tahu sih, karena kan aku anaknya Gen Z banget nih Kak. Aku suka melihat tren TikTok. Anaknya Gen Z banget nih Gen gimana Z ya? banget Gen Z kan kayak- sebuah fakta ya kayak. Gen Z tuh maksudnya Lo antara Gen Z atau tidak gitu. Gen Z banget tuh gimana? Gen Z maksudnya? banget tuh maksudnya update banget gitu masalah di Update tren-tren banget. TikTok gitu loh Kak. Dan kayak tadi karena ngomongin musisi dan pokoknya seni dan musisi tuh nggak pernah bisa, seni dan politik itu nggak pernah bisa terpisah gitu. Muncul ungkapan katanya Kak Baskara ini adalah Iwan Fals-nya Gen Z lewat Set. lirik-lirik realistisnya gitu. Buset. Nah, tanggapannya gimana tuh? Gue punya respect tinggi banget sama Om Iwan ya. Buat gue Om Iwan ya Om Iwan gitu. Dia nggak akan bisa digantikan. Dengan semua kelebihannya, kekurangannya, Om Iwan adalah Om Iwan gitu. Dia nggak bisa digantikan. Gue ngerti maksudnya kalimat tersebut kalau ada orang yang ngomong. Dan gue juga kayak ya tersanjung sama itu. Tapi kayaknya enggak gitu. Kayak gue tidak merasa itu berat banget loh, itu title yang gede banget loh, dibilang kayak Iwan Fals-nya generasi apa, Iwan Fals-nya generasi apa, dia Iwan Fals gitu. Dan gue rasa enggak sih, bukan sih, kayak gue punya bentuk sendiri juga gitu dalam melakukan karya gue yang mungkin berbeda juga sama Om Iwan, dan gue nggak akan bisa nge-replicate atau meniru Om Iwan. Jadi kayaknya enggak sih. Gue cuman kayak warga negara seperti kebanyakan orang lainnya aja gitu yang kebetulan ngeluh dan kebetulan punya platform yang gede jadi dilihat dan didengar sama banyak orang. Cuman bukan siapa-siapa sebenarnya. Ya, tapi mungkin sama-sama vokal dalam menyuarakan pendapat juga ya dalam melewat seni-seninya gitu. Nah, mungkin mau lanjut sedikit lah ya Kang ya sebelum kita main Disordered biar nggak serius-serius banget ini ya podcastnya tiba-tiba serius banget. Cuman ini pertanyaan terakhir serius deh dari aku, gimana nanti dari Kang Ilyas kalau ada lagi boleh ya. Kalau ngeliat gejolak di tahun 2025 ini baru 4 bulan. 4 bulan aja nggak nyampe ya, 3 bulan setengah gitu. Kayak udah capek banget ya, baru iya. 4 bulan, baru diingetin gue baru ingat lagi baru 4 bulan. Baru 4 bulan Gue loh kira kayak udah November lah sekarang. belum sampai, bahkan itu kayak udah dar banget kan, war banget gitu. Ada nggak yang paling bikin gongnya, bikin Kak Baskara, wah gila sih ini sampai geleng-geleng kepala gitu? Yang terbaru inilah. Apa ya, semuanya kayak kayak semuanya hancur ya. Satu hari satu masalah baru gitu kayaknya. Iya. Kayaknya semuanya hancur deh, kayak apa namanya, gue pernah ada momen gitu di beberapa minggu lalu sebelum sebelum Idul Fitri, di mana gue baca berita itu sampai ada respon fisik ya, gue sampai migrain, asam lambung gue naik baca berita. Berita apa tuh? Itu kayaknya pas hari UTNI di Sahin. Terus ngelihat kayak teman-teman masa aksi yang di Jakarta tuh diapain gitu. Itu kan sampai malam tuh beritanya kan. Iya, benar-benar. Ada yang nyari, ada yang belum pulang lah.
nggak bisa dikontak segala macem, ngelihat represinya kayak gimana. Itu gue ingat banget, itu gue di malam itu tuh sampai asam lambung, sampai migrain gitu, sampai kenceng banget yang kayak darah tinggi gitu. Gue sampai ngomong gitu ke teman-teman di grup, gue kenapa ya, gue sampai kayak gini gitu. Terus ternyata ada yang ngomong yang lain juga sama, gue juga di rumah, gue sampai matiin HP dulu gitu. Cuman itu salah satu peak anime moments itu yang kayak gue sampai migrain baca berita tuh di hari itu. Walaupun banyak lagi yang lain-lain yang kayak wah nggak habis pikir gitu ngelihat kurs rupiah juga berapa hari ini yang kayak Kita sampai nggak sadar kalau kurs rupiah kita tuh sekarang mencapai rekor paling buruk. paling buruk. 100.000 tuh sekarang cuma dapat One Piece volume 1 sama volume 2. Zaman dulu 100.000 tuh kalau dibawa ke toko buku tuh pulang tuh kayak satu kantong gitu loh komiknya. Sekarang tuh cuma 2 komik. Belum sama pajak ya, berarti cuma 1. Sekacau itu. Kacau itu. Oke, kalau gitu satu kata deh untuk pemerintah deh Kak. GWS. Bakal tuh. Tahu. Kalau yang boroknya semua apa yang harus disembuhin? Aduh, ujung jurang ya ini. Aku permunten dulu udah berani. Oke, dari Kang Gilas ada pertanyaan nggak nih buat Kak Bas? Nggak sih, cuma pengen tahu aja pesan lu buat teman-teman yang sekarang berjuang untuk terus memperbaiki kondisi Indonesia di luar pemerintahan ya. Udah pastikan kalau di pemerintahan kita nggak bisa. Berjuang dari dalam maksudnya. Nggak mungkin berjuang dari dalam. Karena nggak ada orang-orang yang bisa berjuang dari dalam kayaknya sih. Jaga keselamatan terus, pastinya stay safe terus. Dan kalau bisa dicibir sama orang jangan mau gitu, karena benar kata orang-orang sekecil-kecilnya perlawanan adalah perlawanan. Lu cuman nempel stiker aja gitu ya di Blok M gitu, yang muatannya itu kritis, itu juga perlawanan menurut gue. Jadi jangan pernah mau dikecilkan gitu, kayak apapun yang lu lakukan, karena itu sekecil-kecilnya perlawanan adalah perlawanan. Itu gue setuju banget. Itu tentang politik kita tutup dulu di sini sebentar ya teman-teman ya. Kita close dulu sebentar karena ada titipan pertanyaan nih tentang musisinya. Kemarin kan rame katanya perdebatan tentang musisi Ahmad Dhani royalti yang nyanyi lagu pencipta, terus tentang direct license segala macam. Ada juga musisi yang kontra. Nah itu kalau dari Kak Baskara sendiri pandangannya kayak gimana? Gue sih percaya sebaiknya ya dilakukan seperti yang sudah selama ini dilakukan ya, melalui LMKN dan LMK. Ya karena kawan-kawan gue pun di luar negeri juga kayaknya gue nggak pernah sih nemu ada yang direct license dan kayak itu dijadikan sistem yang umum gitu. Repot banget dan kayaknya akan presiden buruk gitu, mundurnya lumayan jauh, lumayan lama. Kalau misalnya ada yang mau melakukan itu silakan, cuman pastinya sih kebanyakan yang gue kenal yang muda tidak akan ada yang mau melakukan itu ya, karena repot dan seharusnya sistemnya yang rapih gitu. Maksudnya emang dijaga dengan dengan cara yang seperti biasa dilakukan aja. Namun pelaksanaan LMKN dan LMK-nya harus benar, harus transparan, harus lebih baik lagi dari sebelumnya. Reporting harus lebih jelas, harus lebih komunikatif gitu. Karena gue tahu pasti ada polemik ini juga karena ya udah rahasia umum lah, itu kekecewaan semua orang gitu bahwa LMKN LMK ini kayaknya kurang performing well gitu selama ini. Cuman ya harusnya perjuangannya vertikal gitu ke atas, benerin sistemnya, menurut gue bukan sesama musisinya berantem. Jadi kayak diadu ya. Baiknya sih ke atas. Dari atasnya yang dibenerin ya. Tapi ada gimana? Yang diajak buat diskusi bareng nggak? Nanti katanya kan ada pertemuan nih sama Ahmad Dhani beberapa musisi. Oh iya, enggak, itu sepihak kayaknya. Jadi beliau saja ya yang enggak sih, kayak di grup visi nggak pernah ada omongan itu soalnya gitu. Adanya kayak informasi, tiba-tiba ada informasi tersebut dan kayak ini emang resmi gitu. Oh enggak, emang cuman disebut aja gitu visi. Tapi ya itu bukan sesuatu yang dikerjakan kayak emang dirembukin. Yuk debat terbuka yuk bareng gitu. Enggak, itu undangan dari beliau. Tapi kalau dari kaminya sih, kami itu diundang gitu, bukan yang kayak kami juga bersama-sama menciptakan kegiatan tersebut. Oke. Ada tambahan lagi Kang? Cukup. Soal ini. Udah ya, kita biar happy sedikit kita main game dulu yuk. Ayo tuh. Mana bayarannya? Oke, jadi di sini di Adianto ada permainan namanya Dis or That. Ya udah pasti udah di mana-mana ada ya Kak ya. Tinggal pilih salah satu. Dis atau bapak, dis or bapak gitu. Jadi pilihan yang kedua selalu bapak. Iya.
Enggak This or dong, that. bukan that itu, Oh, that, bukan. that. Oke. Ini atau itu gitu. Oke, mungkin pertanyaan pertama kali ya, langsung aja. This or that, intimate concert atau big concert? Big concert. Big concert. Kenapa tuh? Karena bentar lagi mau ngadain Oh iya konser ya, juga kan ada di Jakarta. 7 Juni 2025. Promo gue. Itu masuk, Iya, ke masuk situ. lumayan. Intimate juga menyenangkan, tapi kalau disuruh pilih kayak lebih banyak yang bisa dilakukan di big concert karena production budgetnya lebih gede. Jadi mau bikin Gundam juga bisa gitu. Kalau ada dananya. Iya. Cuman banyak banget yang bisa dilakukan di acara yang lebih besar sebenarnya. Selama itu acara tunggal ya, bukan yang kayak rame-rame bukan kayak main di acara orang gitu. Ya, cuman katanya nih dengar-dengar yang di Jakarta kemarin di Bali udah kan? Udah. Nah yang di Jakarta ini katanya visualnya bakal lebih dimainkan. Gimana tuh? Ada yang Ada gitu? ada ide-ide yang mau dieskalasi lah untuk yang Jakarta ini. Ini lagi banyak yang mau di develop gitu. Pulang dari sini malam ini ada meeting kayak ngomongin itu, cuman Oke. ya intinya gitu, ide-idenya ada yang mau dieskalasi lagi. Bakal ada surprise-surprise lah ya, beda dari yang di Bali kemarin. Iya, Jadi dikembangin yang lagi. Yang udah nonton di Bali bisa nonton di Jakarta lagi. Ya monggo kalau mau lah. Oke deh. Nih, silakan Kang, lanjut disordernya. Sal Priadi atau Kunto Aji? Aduh. Untuk saat ini Sal kali ya. Enggak, Kunto. Dia lagi ngasih banyak saran-saran ekonomi gitu di grup. Bisa. Ada hashtagnya, ada hashtagnya Kunomics. dia bikin hashtagnya sendiri, abis dia ngomong, terus hashtag Kunomics. Itu bener-bener kasih saran tentang Beneran. Dia kadang-kadang ngomong serius gitu, nggak ada yang nanggepin. Bawanya Sal ngirim meme gitu. Aduh. Tapi Seru dia banget tuh grupnya. dia mengayom banget ya di masa-masa ekonomi sulit ini, mengayom anak-anak. Pakai hashtag Kunomics. Kunomics. Lucu. Oke deh. Oh, kalau fungsinya Kabas di grup itu gimana? Kalau kan Kunto Aji kan ngirim chat panjang. Oh, ngasih hashtag, fungsi saya ngasih hashtag. Jadi abis Kunto ngomong apa gitu, hashtag skak gitu. Hashtag Kunomics gitu. Hashtag Global Village. Biar kelihatan Ramai. intelek Iya, aja biar dia. ramai ya. Admin. Admin ya. Kalau Kak Sal Brady bagian ngirim meme-nya doang gitu. Dia suka nggak nyambung kadang-kadang yang ngomong apa gitu. Oke deh, oke. Lanjut lagi. This or that, pilih pop rock atau balad? Pop rock. Pop rock. Gue pengen bisa nulis balad bagus, tapi gue tidak terbiasa nulis balad, baru beberapa kali doang. Kalau pop rock gue udah lumayan kayak ada formulanya. Oh ini mah Tahu nih gitu nih. verse-nya 4 kali, ref, verse-nya 2, bridge. Masuk nih radio gitu. Ada tuh formula suksesnya. Lanjut lagi. Kepo ya, nggak boleh tahu. Emang nggak kelihatan juga. Doves atau Iya. lagi pula hidup akan berakhir? Doves atau lagi pula hidup akan berakhir. Disuruh kayak milih anak anjir. Iya. Ayo anak satu, anak dua, anak kesayangan yang mana? Ya karena lagi promo Doves kali ya. Cuman dua-duanya mah sama album pertama juga tiga-tiganya kesayangan gitu. Oke. Tapi yang paling capek di antara bikin ketiga ini? Yang paling capek lagi pula hidup akan berakhir. 28 lagu. Ngerjainnya 3 tahun. Nggak selesai-selesai. Next album kapan Kak? Masuk aja anjir. nih. kayak baru kelar gitu, lagi istirahat masih keringetan, yuk disuruh kerja lagi. Belum selesai. Belum ya, selesai. belum. Promonya aja belum selesai. Iya, Pak. ini masih promo ya? Iya. Udah kayak, Orang kapan konsernya baru 1. Udah ditanya next album. Udah kayak orang TikTok. kan Gen Z. Mintanya banyak. Iya. Bener. Emang Oke. Gen Z mintanya banyak ya? Iya, maunya banyak kita. Nggak pernah buka TikTok ya? Iya, Buset. banget. Jarang. Semua aja dimintain. Betul. Setua itu gue ya, jarang buka TikTok. Jangan-jangan tren sama Siti juga nggak tahu lagi. Tahu? Nggak tahu kan? Tahu lah. Oh. Itu mah lebaran juga pada dipakai. Tapi Kak Bas ini suka nggak sih kayak sebenarnya pengen bikin tren-tren kayak gitu tapi kehalang branding nih gitu? Kagak lah, emang nggak? kagak. Emang nggak menurut mau? gue Emang kurang nggak ada mau? faedahnya juga menurut gue. Biar jadi tugas orang lain. Iya, biar jadi tugas orang lain gitu. Kalau bisa pakai lagu gue. Iya. Iya, jadinya. jadi kita menuai hasilnya Kalau aja Siti, habis ya. itu. Bisa tuh kita cobain abis ini kali ya Kak. Nggak mau ah. Dipaksa ya abis ini ya. Nggak dipaksa. Masih ada. Udah ada, udah selesai. Makanya Kirain kayak, ada, gua mau udah nambahin habis. tadi. Oh iya udah boleh. Makanan bergizi gratis apa lapangan pekerjaan?
Lapangan pekerjaan. Orang jangan dikasih ikan, tapi diajarin mancing harusnya. Iya. Yes. Jawaban penutup dari Kak Baskara itu dia. Udah yuk. Udah yuk, punten yuk. 3 jam kita langsung closing aja nih, nggak nyampe 3 jam kan wawancaranya. Ya udah, Yuk, biar langsung Cika yang aja. closing, Cika. Aduh, takut. Kak Baskara aja yang closing loh, malah nyuruh. Jangan saya dong closing. Ayo, silakan Kang. Cik. Ya udah kalau begitu, terima kasih buat sobat milenial and Gen Z yang udah menonton Off the Record kali ini. Yang penuh dengan ujung jurang ya, ini mah aku udah takut pisan dah dari tadi pengen kayak udah ya gitu. Aman. Tapi aman ya. Oke Nggak deh. apa-apa, kan keresahan kita terhadap kondisi Indonesia. Wajar. Oke deh, terima kasih Kak Baskara sudah hadir di sini. Terima kasih banyak. Betul, buat sobat Terima milenial jangan lupa dengerin lagunya 16 lagu di Doves 25 on Blank Canvas punya Hindia. Ya Yeay. mudah-mudahan salah satunya ada yang rame di TikTok ya. Udah rame Kang, ramenya Enggak dijadiin velocity Oh, atau iya, apapun boleh tuh. itulah. Dan kita kembali lagi nanti di Off the Record episode selanjutnya. Tetap tonton. Yo.